Oke, makanya saya ambil teori yang saya dapat dari pada saat saya kuliah S2 di UI, dan itu Renal Kasali. Saya tanam ini yang paling menurut saya gampang diterapkan karena terlalu banyak teori, pada intinya sama apa ya. Ada, kalau di swasta itu profit oriented, kalau di birokrasi benefit oriented. Ya, tapi yang namanya RSUD kan setengah-tengah Pak ya. Apalagi kalau sudah jadi BLUD Pak ya. Iya. Badan Layanan Umum Daerah. Kebetulan saya juga di kementerian Pak. Iya. Saya di Kementerian Dalam Negeri, saya Widya Iswara. Saya sering juga ngajar di Klatim 3, 4, dan 2 di kementerian. Dari saya tahun lalu di Latsar ngajar di DKI, yang di Priok itu apa? Islamic Center. Iya, Jakarta Islamic Center. Ya, makanya saya bilang tanya siapa pesertanya. Oh, ya, saya. Kemudian saya sebelum jadi birokrasi saya pernah kerja di Deutsche Bank, Bank Jerman. Kemudian di Henkel Indonesia, perusahaan Jerman, bagian accounting. Dan S1 saya ekonomi, S2 saya manajemen di UI, S3 saya di Unpad. Dan saya pernah leadership program di Sandwich, dan program Sandwich di Canberra, ANU, dan program leadership training di Sunshine Coast. Intinya ternyata pas saya kuliah di Indonesia dan di luar negeri, bedanya cuma bahasa. Kalau Bapak Ibu sudah baca di internet, Bapak Ibu bisa jauh lebih pintar daripada narasumber. Cuman kalau nggak ketemu narasumber, Bapak Ibu tidak dapatkan pengalaman narasumber. Narasumber juga tidak belajar dari Bapak Ibu. Makanya kita sama-sama belajar. Makanya saya ambil teori learning organization, organisasi pembelajaran. Artinya setiap orang di dalam organisasi harus menempatkan diri sebagai seorang pembelajar. Ya, karena tiap hari kita belajar dan kita harus lebih baik daripada sebelumnya, bukan lebih baik daripada orang lain. Dan kita, menurut saya, bersainglah dengan diri sendiri supaya lebih baik, bukan bersaing dengan orang lain. Apalagi PNS ya, PPTK sekarang, ASN namanya Pak ya, gabungan jadi ASN itu pelayan Pak ya. Salah satu pimpinan melayani rekan-rekan di sini adalah memberi pelayanan diktat. Itu pelayanan. Nah, diharapkan setelah pimpinan melayani teman-teman mendapatkan ilmu yang luar biasa dari outbound atau enggak yang pertemuan saya ini, melayani masyarakat di rumah sakit. What you give, what you get. Apa yang kita berikan akan kita dapat. Tergantung Bapak Ibu milih yang mana, mau memberikan yang baik atau yang buruk. Saya sekarang berusaha terus berpikir yang baik dan memberikan yang baik, tanpa ada niat untuk mencelakakan siapapun. Sehingga mudah-mudahan saya dapat sesuatu yang baik. Jangan berharap Bapak Ibu dilayani orang lain, tapi Bapak Ibu tidak melayani orang lain. Saya di sini bukan sebagai narasumber, melayani Bapak Ibu. Datang dari Jakarta, kemudian rumah saya di Bandung. Melayani. Dan jadikan segala sesuatu selama itu positif adalah jadikan hobi. Sehingga tidak akan terasa sakit hati apapun yang terjadi. Contoh simpel, kalau saya nyanyi, lebih banyak nyanyinya dari Krisdayanti, saya bayar per jam, ya, karena hobi. Jadi saya lakukan segala sesuatu sekarang seperti melakukan hobi, sehingga tidak akan ada rasa sakit hati. Apapun yang terjadi, itu adalah izin Sang Pencipta. Saya campur-campuran nih. Karena saya juga pernah ESQ, Ari Ginanja, emotional spiritual question. Ternyata yang paling terpenting menurut saya spiritual question. Tadi Pak Direktur bilang jangan terlalu teoritis. Makanya ini tinggal dibaca sudah paham itu Bapak. Saya jadi tidak mengajari Bapak Ibu baca atau mendampingi Bapak Ibu baca, betul ya? Jadi what you give, what you get. Saya sudah merasakan setelah saya memberikan sesuatu, saya dapat sesuatu. Saya memberikan ilmu, saya dapat ilmu. Saya diam, saya akan diamkan. Saya berbuat baik, saya akan berbuat baik. Walaupun tidak langsung kepada orang yang saya hadapi. Itu yang namanya rezeki nggak salah. Oke. Next, ini gambar apa Bapak Ibu? Gelas setengah isi apa setengah kosong? Ada yang bilang setengah isi, ada setengah kosong. Oh ya, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi sama-sama punya persepsi yang beda, cara pandang yang beda. Makanya kita harus diskusi, harus dialog supaya cara pandangnya sama, sehingga kita setuju yang mana, setengah isi atau setengah kosong, supaya nyari solusi.
Ada 3 kalimat yang luar biasa saya dapat dari Canberra. Pertama, kita harus trust satu sama lain. Trust. Pimpinan harus percaya kepada bawahan bahwa bawahan akan menyelesaikan tugas. Ya kan? Bawahan harus percaya bahwa yang ditugaskan pasti ada hasilnya, yang ada hikmah. Sekali lagi, mindsetnya harus positif. Kalau ada satu orang ketemu di suatu tempat dan diskusi, dan awalnya sudah negatif thinking, dan dia berpikir tidak ada hikmahnya, berarti hatinya kotor. Jadi jadikan apapun yang kita temui, yang terjadi, ada hikmah yang positif. Kata Pak Dokter, ambil yang positifnya. Maksudnya, soalnya dompetnya ya. Tapi percuma juga diambil dompetnya. Dan diambil dompet Bapak Ibu yang di DKI itu kemudian Pak ya. Kalau saya, ada yang bilang setengah isi. Saya akan menempatkan diri saya, tidak pernah menempatkan diri saya gelas yang penuh. Selalu kondisikan setengah isi atau setengah kosong. Pada saat saya jadi narasumber, pembicara, saya mengkondisikan gelas saya ini seperti gelas setengah isi. Minimal saya sudah terisi slide yang saya siapkan. Dan saya akan menerima kekosongan gelas sisanya dari tanya jawab atau pengalaman Bapak Ibu. Sehingga nanti akan saling menguatkan. Pada saat saya jadi peserta, saya kondisikan setengah kosong. Karena saya nggak tahu kan isi slide yang akan disampaikan narasumber. Dan kalau saya ada masukan pengalaman, saya sampaikan tanpa harus mengetes narasumber itu. Kadang-kadang ada peserta yang gitu ya. Oke. Tapi itu, jadi yang penting komunikasi, sosialisasi, dan kolaborasi. 3 itu. Satu lagi tadi trust ya, saling percaya. Kedua, no blame culture. Jangan pernah menyalahkan budaya, but you have to change your mindset. Rubah cara berpikir, change your culture set, rubah budaya. Rubah lebih baik. Yang tadinya korupsi zaman dulu keterlaluan, pelan-pelan. Ada KPK, BPK sudah lebih, inspektorat lebih galak gitu ya, ya kan? BPK juga lebih galak walaupun nggak ada oknum di dalamnya gitu kan. KPK lebih galak. Itu dalam rangka change your culture set. Zaman dulu kan seperti budaya korupsi ya. Sekarang sudah mulai berkurang. Apalagi sudah dikasih tunjangan masing-masing, betul Pak ya? Jadi orientasi kita sebagai pegawai birokrasi bukan orientasi profit, tapi benefit. Karena Bapak Ibu dan saya sudah dikasih. Terakhir, no blame culture, no blame others. Jangan pernah menyalahkan yang lain. Apapun yang terjadi, saya yakinkan kesalahan saya. Contoh simpel. Saya lagi diskusi, duduk di sini, tiba-tiba saya izin ke restroom, toilet, saya lupa bawa HP saya. Pas saya balik, HP saya hilang. Saya nggak langsung blame others, langsung flashback ke diri saya sendiri. Kenapa HP saya hilang? Mungkin lupa, kemungkinan tertinggal di restroom, di toilet, atau mungkin saya belinya dari uang yang kurang bagus. Kalimat halusnya begitu Pak. Jadi saya HP hilang, apapun hilang saya yang salah, bukan jambret atau maling yang salah atau teman yang salah. Itu sehingga akan meminimalisir konflik. Kecuali bertanyanya sopan, ada yang lihat tidak? Ada yang lihat tidak? Mudah-mudahan di setiap sisi ada CCTV Pak ya, sehingga bisa kita. Nah itu ya, saling trust, no blame others and no blame culture. Itu personal kita harus gitu. Ya, kalau sudah positif semua diterapkan itu, insya Allah jadi great organization. Tambah nanti sedikit teori. Nah ini ada teori the iceberg model competence. Ada kompetensi. Kalau di birokrasi ada 3 apa ya kompetensi ya? Kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural, betul ya? Kalau yang umum knowledge, skill, attitude. Kalau bahasa Indonesia pengetahuan, keterampilan, sama perilaku, ya sikap perilaku. Padahal itu juga. Ini Indonesia ribetnya banyak istilah. Nah, yang namanya knowledge dan skill itu ibarat ini kali di Pesanggaran ada kali Pak ya? Ada ya misalnya. Kita ya, jadi ini misalnya permukaan kali Persanggaran.
Nah, di pesanggerahan itu Anda misalnya ada drum atau kotak segitiga yang setengahnya muncul di permukaan, setengahnya di bawah permukaan. Nah, yang namanya kompetensi teknis dan manajerial itu sama dengan knowledge dan skill. Ya, adanya di permukaan air bisa terlihat, Bapak Ibu bisa melihat pengetahuan saya, Bapak Ibu bisa melihat keterampilan saya, karena itu letaknya di atas permukaan. Itu menurut iceberg theory. Tapi Bapak Ibu nggak bisa melihat konsep saya kalau nggak saya ceritakan, kalau nggak digali. Bapak Ibu nggak tahu personal karakteristik saya seperti apa sebenarnya. Bapak Ibu juga nggak tahu motif saya sebenarnya. Nah, itu setiap orang beda-beda yang namanya hidden kompetensi yang di bawah itu. Makanya digabungkan dengan ESQ, emotional spiritual quotient. Makanya saya sekarang lebih mempertajam spiritual saya, karena saya yakin semua ini yang menggerakkan Sang Pencipta. Saya lebih baik bertanya dengan Sang Sutradara. Contoh simpel, ini sejam saya padat-padatin baik. Slide-nya nanti bisa dibaca di rumah, Pak ya. Sejam saya padat-padatin, intinya nggak coba. Contoh, Mbak siapa namanya? Mbak Hati. Ibu siapa? Ya. Nah, saya tanya Ibu Marita dan Mbak Hati, suka nonton sinetron nggak? Senang ya? Oke, nggak senang sinetron. Suka nonton bioskop nggak? Jarang, tapi pernah. Balik lagi, pernah nggak? Saya tuker terus ya, supaya jawabannya ya. Pernah nggak nonton bioskop? Oke. Bioskop mana ya? Pasti Marta nonton Marta. Oke. Saya tanya sama ibu berdua, ya. Apa yang harus dilakukan aktor dan aktris supaya akhir jalan ceritanya bagus atau menarik? Kira-kira? Akhir ya, kita nyari akhir ya, bukan supaya akhir jalan ceritanya menarik atau bagus. Apa? Mendalami peran, kemudian? Nah, ini ikuti sutradara. Ya kan? Kalau walaupun bapak ibu berdua aktor atau aktris bapak itu ngobrol tapi nggak ngikuti sutradara, akhirnya nggak jelas, nggak bagus, nggak menarik, betul kan? Nah, Sang Sutradara dunia siapa? Jangan dilupakan Sang Pencipta. Bukan kita nggak boleh ngobrol sesama aktor dan aktris, tapi kita harus lebih sering ngobrol sama sutradara supaya akhir jalan ceritanya bagus. Setuju Pak ya? Setuju aja, kasihan saya Pak ya? Atau ya masalah lapor-lapor dan cepat setuju gitu. Oke, pertanyaan simpel buat semuanya, teman-teman di sana, bapak ibu sini, adik-adik semua sana. Saya tanya, siapa yang tahu terakhir di dunia kapan? Nah, karena kita nggak tahu, supaya akhir ceritanya bagus, ngobrol sama sutradara. Dan supaya karena kita nggak tahu juga, kadang-kadang sutradara ngasih tahu atau nggak kasih tahu. Supaya tetap kita nggak tahu tapi akhirnya baik, apa yang kita lakukan? Berbuat baik. Artinya semua harus dalam ranah positif, ya Pak? Berbuat baik, walaupun kita dizalimi orang, tetap berbuat baik. Positif thinkingnya dalam rangka minimal cara berpikirnya positif, ya. Berbuat baik. Oh, saya ada masalah, mungkin saya diuji kesabarannya sama saudara, kan gitu ya. Oh, saya dapat keuntungan atau jabatan, oh mungkin ini ujian juga supaya saya bisa memegang amanah apa tidak. Itu personality. Jadi mudah-mudahan saya yakin sih orang-orang pesanggeran positif semua ya, auranya kelihatan ya, orang positif. Oke, nah ini itu ya untuk kita preventif motif kan nggak tahu. Ya, kadang-kadang kalau kita ngobrol sama sang sutradara, ada orang yang jahat, teman kita yang lain kasih tahu, betul Pak ya? Jadi jangan lupakan spiritual. Saya tinggal mau teoritis. Oke, ini juga penting nih, yang harus dibangun oleh tim. Kadang-kadang banyak sekali karyawan nggak tahu visinya kemana, visi kepala daerah kemana, misinya kemana, tupoksinya apa. Dia hanya menunggu, ditunggu diarahkan. Masih banyak budaya seperti itu, betul kan? Makanya kita sama-sama harus tahu visinya. Contoh, Bapak Ibu pergi dari Bandung ke Jakarta, betul ya? Bapak Ibu sekeluarga pergi dari Bandung ke Jakarta. Saya ambil kepala keluarganya seorang bapak.
si bapaknya sebagai pimpinan nggak ngomong mau ke Jakarta dari Bandung, diem saja. Kira-kira istri dan anak-anaknya nyambung nggak ngobrolnya? Kalau nyambung juga kebenaran Pak ya? Kan? Bener kan? Tapi beda. Kita anak-anak, anak-anak kita mau ke Jakarta ya. Wah, tahu kan semuanya? Visinya kan sana. Anaknya bilang, Pak lewat Purwakarta saja, lewat Subang saja, biar lewat Cikole, biar tidak Lembang. Pak lewat Cipularang aja. Tetap pimpinan yang menentukan kita lewat mana. Tujuannya kan sama. Makanya level menengah ke bawah terus kasih masukan kepada pimpinan. Kalau pikirannya positif terus ya, pimpinan nanti kasih penentuan, karena penanggung jawab yang tertinggi adalah pimpinan. Itu yang sering saya lihat budaya di birokrasi kurang di daerah lain ya, bukan di rumah sakit Sanggerahan. Gitu kan. Jadi kasih masukan. Makanya setiap tahun ada RPJMD, Renstra Pak ya. Tiap OPD ngasih masukan kan. Ada TAPD-nya. Yang menentukan TAPD kan atas keputusan kepala daerah. Kalau nggak nyambung kepada visi kepala daerah, dicoret. Bukan dendam pribadi, dicoret. Makanya harus dipikirkan sesuai tupoksi tugas pokok dan fungsi. Makanya kalau nggak tahu visinya, bingung arahnya kemana. Jadi ke depan harus tahu, nggak usah dihafal, baca. Kemudian skill itu ada dua, ada hard skill, ada soft skill. Hard skill itu peraturan perundang-undangan, hard skill itu teoritis itu hard skill. Soft skillnya bagaimana kita penerapannya peraturannya kan, bagaimana kita ngobrol penyampaiannya, bagaimana kepimpinan kalau setuju, bagaimana kalau tidak setuju. Tapi kita di organisasi harus punya 3 prinsip lagi tambah. Kita dalam melaksanakan tugas apapun, kita harus punya etika dalam rangka loyalitas dengan cara kreatif. Kepada siapapun kita harus punya etika, mau teman, pimpinan atau bawahan, dalam rangka loyalitas kepada organisasi dan pimpinan. Organisasi Pak ya. 3, kreativitas. Kreativitas maksudnya kalau nolak cara halusnya bagaimana, setuju juga. Contoh yang mana? Ibu siapa saya? Ibu dulu ya. Ibu siapa? Ibu Lili. Dini, Bu Dini. Saya misalnya temannya Bu Nini, temannya Bu Dini. Cara pertama, cara A ya. Saya kan nggak ngomong 1, 2 bahaya ya. Cara A, cara A. Saya tanya, Din sini Din. Cara A. Cara B. Mbak Dini sibuk nggak? Bisa kesini sebentar? Boleh. Milih yang mana Mbak Dini? Yang kedua. Padahal maksudnya sama-sama kesini. Itu yang harus kita kreatifkan. Bagaimana cara penyampaian? Karena komunikasi yang paling efektif, yang ada 3 hal. Ada body language-nya kelihatan, volumenya teratur, stabil, tidak tersinggung, dan intonasinya. Itu akan mempengaruhi psikologi seorang. Jadi jangan anggap sepele hal kecil, jangan anggap kecil hal sepele. Itu sepele. Iya. Itu yang sepele dan kecil bisa membahayakan. Wah, kurang ajar nih anak muda manggil gue dengan cara begitu, nggak sopan banget. Atau sebaliknya. Wah, mentong-mentong gitu. Nah itulah. Ingat Bapak Ibu. Mohon maaf, yang namanya setan menggoda dengan cara berbagai macam cara. Padahal kita tidak cukup benar, tidak cukup baik, tapi harus seimbang. Godaan terus ada. Ya. Oke, Pak ya. Ada udah 3 deh. Trust, no blame others, no blame culture. Punya etika, loyalitas, dan kreativitas. Kalau nolak juga enggak. Saya pernah nolak. Dan kamu jadi ya kita harus pakai soft skill. Makanya ada hard skill dan soft skill kan. Skillnya gitu ya. Hard skill ada otak kiri, ada otak kanan. Kiri teoritis, kanan seni, baik. Ada ilmu, ada seni. Punya ilmu, nggak punya seni, bagaimana menyampaikannya? Punya seni, nggak punya ilmu, apa yang mau disampaikannya? Jadi kita harus meningkatkan 2 sisi itu. Makanya ada kiri, ada kanan, ya kan? Ada atas, ada bawah, pasangan semua. Bukan cowok-cowok, cewek-cewek. Ada cowok, ada cewek. Okay. Jadi kalau skillnya nggak ditingkatkan, kacau. Ya kan? Bingung cara penyampaiannya, kacau.
Nah ini yang paling sensitif buat pimpinan. Ingat, insentif itu buat teman-teman yang selevel sama saya, menengah ke bawah seperti saya. Insentif itu tidak selalu uang, tapi peluang. Makanya di birokrasi TNI sama polisi jawabannya selalu siap Pak, betul ya? Budaya gitu ya. Apalagi pada saat lancar kan baris berbaris kan, siap Pak. Ada ini siap jadi koordinator acara pernikahan, siap Pak. Padahal belum pernah saya. Keceplosan kebiasaan siap Pak. Baru otak kanan saya keluar Pak. Bagaimana nih caranya? Bertanya kepada orang yang lebih pengalaman. Jangan malu bertanya. Akhirnya seiring dengan berjalan waktu itu peluang. Jadi yang namanya insentif ini tidak selalu uang, tapi peluang. Makanya Bapak Ibu teman-teman yang masih di level menengah ke bawah seperti saya, jawabannya siap saja. Nanti pimpinan yang menentukan perbaiki atau tidak, kan gitu. Karena pimpinan tanggung jawabnya yang lebih besar. Ini tidak ada titipan dari pimpinan ya, tapi memang begitu seharusnya. Jadi Pak ya, maka saya tanya pesertanya siapa? Beda kalau saya ngomong sama eselon 2, eselon 3, eselon 4, saya coaching juga, coaching eselon 3, eselon 4 Pak di Kaltim. Jadi saya beda. Nah, kalau insentif di DKI sudah nggak ada lagi, sudah ada namanya tunjangan. Benar ya? Jadi jangan berharap insentif dalam bentuk uang. Sudah ada dari kepala daerah kebijakan ini Pak ya. Ya, sekarang kita sudah nggak mikir insentif lagi, sudah ada tunjangan masing-masing, maksud saya, ya. Jadi kita hanya tugasnya ambil peluang, ditugaskan, siap. Kalau belum tahu, tanya ke senior, tanya ke teman, tanya ke pimpinan, kan gitu kan? Setuju ya? Akhir, resources sumber daya. Kalau nggak ada insentif biasa perlawanan ya. Ini salah satu bentuk insentif tambahan yang Bapak Ibu teman-teman terima dari pimpinan. Setuju Pak ya? Insentif. Dapat ilmu gratis, jalan-jalan, nyanyi-nyanyi, outbound. Kalau sendirian nggak mungkin. Sayang ya, mendingan beli beras. Itu setuju ya? Ini salah satu bentuk insentif. Jadi insentif tidak selalu peluang, tapi uang, tapi peluang. Oke. Resources itu sumber daya. Sumber daya ada macam-macam. Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Ini kalau sumber daya yang ada biasanya frustasi. Udah canggih, komputernya canggih, kemampuan IT-nya, wifi-nya endut-endutan. Kan gitu Pak ya? Ya kan kalau Jakarta udah enggak kali ya? Atau sudah canggih komputernya, ya kan? Komputer banyak rusak. Berarti harus ada pengadaan di depan, Pak. Oke. Terakhir harus action plan. Ya, apa yang tadi visinya sudah tahu, skillnya sudah ditingkatkan, insentifnya sudah dapat, resourcesnya sudah ada, action plan. Kalau nggak action plan, jalan di tempat. Ya, setelah pulang dari sini action plan, positive thinking kata Pak Denny. Ya, what you give, what you get. Jangan berharap Bapak Ibu dapat uang banyak, uang yang Bapak Ibu dapat tidak dikasih ke orang. Karena what you give dulu kan Pak. What you get. Saya merasa ilmu saya makin banyak setelah saya sering berbagi ilmu Pak. Dulu mah diem aja, wah sok pinter ngapain kalau saya ajarin nanti dia yang pinter. Nah itu salah ternyata. Itu orang yang nggak tahu rezeki itu nggak salah arah. Nanti teman-teman bisa transfer knowledge kepada keluarga. Udah ya kan nih uang 500 sisihkan ya 25 keluar. Nanti ada lagi. Itu pernah saya alami. Dan hidup saya tenang, bukan jadi pemenang. Jadi sekarang punya prinsip saya nggak mau jadi mengalahkan orang lain. Saya hanya mengalahkan ego saya. Nggak perlu menang, tapi tenang. Tenang itu berbuat baik, berpikir baik. Setuju Pak? Oke, setuju aja kasihan saya. Oke, nah ini sudah paham ya. Ini skip saja Pak ya. Vision ini terbatas biasanya saya sehari 2 hari, tapi nggak apa-apa saya padat itu. Sudah baca saya. Oke, nah ini visi misi. Ya ini harus tahu juga sesuai tupoksi. Jangan lupa baca tupoksinya. Misi ini harus dipilih, jangan semua misi kita jadiin program dan kegiatan kan gitu. Jadi masalah. Cari misi yang beririsan dengan tupoksi. Apa programnya, apa kegiatan. Baru tujuannya sasaran. Malum saya biasa ngajar perencanaan penganggaran dan orang di daerah, jadi saya sisihkan juga ini. Oke, isu saya analisa SWOT. Analisa SWOT buat keluarga bisa, buat organisasi. Analisa kekuatan organisasi apa? Kelemahan organisasi apa? Peluangnya apa? Hambatannya apa? Itu dianalisa.
ya. Dan semua itu dijadikan positif. Bagaimana mempositifkannya? Kekurangannya kurang karyawan yang tidak kurang banyak karyawan yang tidak bisa bahasa Inggris, berarti ada training bahasa Inggris. Adanya WNA yang bahasa Cina banyak ke sini, berarti kita harus preventif belajar bahasa Cina. Enggak belum perang sama Cina, belajar bahasa Cina Pak. Pada saat saya ngajar TNI, 15 TNI, Bapak mau mengamankan negara kita, belajar bahasa Cina, jangan perang sama Cina, rangkul. Ya, ke dinas-dinas saya bilang itu, ke dinas pendidikan. Bikin program kegiatan setiap sekolah SD, SMP, SMA belajar bahasa Cina, supaya kita bisa komunikasi dengan WNA yang datang. Udah nggak bahasa Inggris lagi. Nah itu akan komunikatif. Oke. Next, ini ada a high performance organization is a group of people who are continually, pokoknya intinya mereka yang selalu meningkatkan kapasitas diri, ya, meningkatkan. Komputer saya kurang sedikit, lebih dalam. Peraturan saya kurang banyak, lebih dalam. Ada dua, satu harus punya visi. Visi harus tahu. Kalau salah satu karyawan tidak tahu visi kepala daerah, apalagi tupoksinya, nanti jadi kacau kayak tadi. Jadi harus ditekankan, tidak hanya pelayanan. Oke? Bedanya gini Pak, saya harus real. Pada saat di swasta, profit oriented 100%. Satu orang gak bekerja, satu orang males, semuanya tutup, betul Pak ya? Tapi kita di birokrasi benefit oriented, satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, bahkan lebih males, tetap selama masyarakat bayar pajak masih ada kita. Makanya tantangannya revolusi mental katanya, kan gitu Pak? Mental model. Nah di sini learning organization salah satunya ada mental model. Nah, oke, nih ada 5 disiplin learning organization. Ditersen ya Pak ya, ditersen. Building a self vision, jadi harus kasih tahu visi. Kemudian personal mastery, masing-masing individu harus meningkatkan diri. Jangan bilang, sombong banget dia, mentang-mentang lebih pintar daripada gua. Nah, seharusnya belajar dari dia. Pertama kali saya masuk PNS, saya nggak tahu istilah RKA, SKPD kalau Bapak ya. Kalau di kementerian RKA ya, betul Pak ya? Bedanya itu doang. Nah, yang di daerah DPA, di pusat DIPA kan gitu ya. Saya di bagian staf perencanaan, saya lagi kuliah SD. Saya nanya kepada teman saya yang bertahun-tahun kerjanya input RKA KL itu Pak. Lulusan SMA Pak. Saya tanya dengan body language, intonasi, dan volume. Kang, ajarin boleh nggak? Saya RKA. Jawabannya apa? Wah, salah, seharusnya Kang Denny dong yang ngajarin saya, karena Kang Denny kan berpikir lebih tinggi. Woi, sakitnya tuh di sini Pak. Beneran tuh terjadi. Sakitnya di situ. Tapi jawabannya saya satu. Ya kan di kampus saya nggak belajar ini. Jurusan saya kan bukan perencanaan. Jurusan saya yang ngajarin. Oh iya Kak. Kapan Kang? Kita makan dulu. Soft skill saya kan. Iya kan? Iya, orang pasti akan ingat ya kan. Nah gitu, Kang, boleh nggak? Akhirnya saya minta gini, Kang, saya bagian bacain aja. Bayangkan, saya suruh bacain yang luar biasa lulusan SMA. Saya mau. Jadi saya rendahkan kedudukan saya. Kata orang, saya bacain. Oh, kamu coba gantian. Akhirnya enak. Akhirnya ilmunya saya dapat. Jadi ilmu itu tidak harus ada di kampus. Makanya saya awal tadi bilang, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Ini sekolah saya, Bapak Ibu guru saya, termasuk tim saya. Jadi never underestimate everyone that you meet. Jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang ketemu sama kita. Karena setiap orang ada kelebihan, ada kekurangannya. Ambil kelebihannya, jangan pikirkan kekurangannya, jangan tiru kekurangannya. Everything is so simple if you think simple. Segala sesuatu sederhana kalau kita bikin sederhana. Ya. Next, percepat nih. Mental model. Mental model dari itu Android, jadi harusnya kalau ada orang yang menghina saya dapat dari Tukul Pak. Mental model. Lalu kuatlah mentalnya, ya kan? Tukul bilang gini, Tukul lulusan SMP, benar Pak ya? Tapi luar biasa. Dia pernah bilang ke saya gini, kalau ada orang yang menghina kita, bantu dia menghina kita. Jangan balas dia, menghina dia.
pun maksudnya apa? Sekarang saya begitu. Pak Denny kemana aja, kok nggak pernah kelihatan sebulan di kantor misalnya, kan fungsional gitu. Ada, bukan sebulan kok, 2 bulan. Padahal saya kan komunikasi sama pimpinan dong, nggak perlu sama teman saya. Tapi kadang-kadang ada yang kepo kan gitu kan. Kan yang menilai saya bukan teman saya, tapi ada aja kayak gitu. Ada senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Pak Denny, gue tiap hari ke ruangan Pak Denny nggak ada di depan eselon 2 Pak. Tapi eselon 2 kan saya selalu izin sama eselon 2 ya. Termasuk saya kesini saya izin, walaupun keluar jam kantor, menghargai saya. Itu etika. Ya. Kemarin tiap hari keluar ruangan lu nggak ada kok, kemana? Ada. Gue di ruangan lu nggak ada. Oh, gue mungkin di ruangan yang lain. Intonasi tenang Pak, kayak Muhammad Ali Pak. Iya kan? Stabil, dia menang terus. Kalau ibu bapak emosi, gampang dikalahkan. Bener ya? Pancing emosi. Lurus flat. Saya ada. Oh enggak, saya keliling ruangan nggak ada. Oh mungkin saya ke toilet. Nggak mungkin kan dia nyari saya ke toilet kan? Bener kan? Oh mungkin saya ke toilet. Masuk ke toilet lama. Tiap hari ke toilet. Iya, saya kan sehat. Tiap hari ke toilet saya begitu. Gitu. Terus gini aja Kang, simpel. Depan pimpinan Pak, pimpinan mah ketawa-ketawa aja. Orang saya dupak dia yang nilai kan, absen kinerja dia yang si kerja dia yang nilai kan, itulah. Saya bilang, gini Kang, kalau Akang mau ketemu saya, Akang telepon saya atau SMS saya. Pada saat SMS nyampe, telepon nyampe, saya langsung keluar dari toilet. Akhirnya apa yang terjadi? Jarang sekali sekarang orang yang kepo ke saya, karena capek, karena dia saya bantu untuk menghina saya lagi. Itu ya. Jadi jangan permasalahkan. Itu mental model. Ya, jangan bahas dendam cuma. Ya. Kemudian team learning tidak ada yang namanya Superman. Kita tim. Makanya kalau personal saya kurang lengkap pakai organisasi. Superman itu hanya di film dan itu juga fiktif, bukan fiksi ya. Fiktif udah jelas tuh, ya kan? Fiktif. Superman nggak ada. Film begini-gini dia sempit itu kan ditiup-tiup ya, pakai kipas angin yang besar. Ya. Efeknya aja yang bergerak kan gitu. Yang namanya Superman ya fiktif, makanya jangan berasa ini gara-gara gue tuh dia begitu. Ini karena gue, jangan. Tapi super team, being a great team, great organization. Jadi ada istilah blind spot yang tidak terpikirkan oleh pimpinan, yang tidak terpikirkan oleh bawahan, kadang-kadang terpikirkan satu sama lain saling melengkapi. Itu yang namanya nobody's perfect, tidak ada yang sempurna. Ya, jadi saling mengisi. Yang terakhir system thinking, berpikir sistem. Berpikir sistem. Contoh, saya misalnya, Mas siapa namanya? Mas Willy. Mas Willy suka main sepak bola? Suka. Suka aja kasihan si bapak. Atau enggak suka nonton bola enggak? Suka. Pemain favoritnya siapa? Tahu dia. Pemain favoritnya banyak. Valentino Rossi. Kita ambil Lionel Rossi ya. Rossi. Ronaldo. Kita ambil contoh ya Ronaldo Pak ya. Kita ambil Ronaldo. Saya tanya, Ronaldo bisa nggak ngegolin bola ke gawang lawan kalau sendirian mainnya di tubuh sebelah? Nggak bisa Pak. Itu makanya team learning. Ronaldo nggak mungkin bisa ngegolin kalau misalnya dia nggak oper-operan. Nggak saling menguatkan. Ada back, ada penyerang, ada yang tengah-tengah apa namanya, ya kan? Jadi terus, ya itu berpikir sistem. Terus saya berpikir juga dulu. Saya aneh Pak, ini berpikir sistem. Kenapa kok saya, mohon maaf, mungkin ibadahnya nggak terlalu hebat dibanding orang lain, ya standar-standar. Tapi kok saya sepertinya dipermudah terus melakukan sesuatu. Apa yang terjadi dengan diri saya? Ternyata itu bisa jadi ujian. Tapi saya analisa lagi. Ternyata saya analisa orang tua saya, kakek saya punya prinsip mempermudah orang. Sehingga cucunya dipermudah. Itu sistem Pak. Jadi hati-hati bapak-bapak ibuku kalau mempersulit orang, belum tentu langsung bapak ibu sulit. Bisa jadi anak cucu bapak ibu dipersulit. Itu saya yakinkan gitu. Makanya saya terus berusaha baik walaupun setan kadang-kadang menggoda, gitu kan? Setuju. Udah.
Yang setuju sebelah mana? Setuju aja ya. Gitu. Nah itu, nah yang 5 ini simple tapi luar biasa bisa dipakai. Dan ada lagi ilmu yang saya dapat dari trainer muda ranking 3 dunia. Dia dulu mantan marketing Unilever jadi trainer. Ikuti kalimat saya. Ini bukan perlu, nanti bisa tanya jawab ya. Ini saya kasih peluang tanya jawab sebelum akhir. Tapi sebelum tanya jawab, saya ikuti kalimat saya dalam hati. Tapi tempatkan Bapak Ibu ada di kantor atau di rumah, ya. Oke ya. 1. Saya akan jadi gila kalau saya berharap semua orang suka sama saya. Jadi saya yakin ada yang gak suka di kantor saya hebat-hebatnya saya, pasti ada yang tidak suka. Karena saya sadar itu saya gak akan gila. Paham ya? Mau pimpinan, bawahan, atau pasti sadar itu kita gak akan. Tapi kita tetap fokus positif semua. Itu kalimat pertama ya. Kedua, saya akan jadi gila kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya tidak berharap teman saya berubah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya tidak berharap pimpinan saya berubah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya tidak berharap anak buah saya berubah sesuai dengan apa. Tapi saya mengkondisikan komunikasi dan kolaborasi, dialog. Jadi nggak saling menyalahkan, cari solusi jadi. Terakhir, saya akan jadi gila kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Perlu proses. No pain, no gain. No pain, easy come, easy go. Faster, slower. Perlu proses. Apa? Glow in the dark. Kaos lagi musim Pak. Oke ya. Biar kita saling belajar, saya kasih peluang Bapak Ibu mau sharing atau bertanya dengan situasi kondisi apapun ya. No hard feeling. Siapa tahu ada pengalaman saya yang bisa mengcover atau menjawab pertanyaan. Silakan.